Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu asesor yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Julita, Sarjana Pariwisata, Magister Pariwisata. Saya merupakan dosen tetap dari Fakultas Pariwisata Universitas Pelita Harapan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri saya sebagai dosen melalui video unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran yang terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, saya akan menjelaskan gambaran umum mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Statistik Pariwisata. Kemudian, bagian yang kedua adalah model pengajaran serta interaksi saat perkuliahan berlangsung pada mata kuliah Statistik Pariwisata juga. Mata kuliah Statistik Pariwisata merupakan mata kuliah yang ditawarkan baik di program studi S1 Pariwisata maupun pada program studi Diploma 4 Pengelolaan Perhotelan Universitas Pelita Harapan. Mata kuliah ini sendiri merupakan mata kuliah di mana mahasiswa mempelajari konsep teori dan pengetahuan tentang statistik pariwisata, serta tentang bagaimana statistik memiliki peran penting dalam pariwisata melalui pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Dalam mata kuliah ini, pembelajaran akan mencakup mengenai analisa data yang dimulai dengan pengertian data statistik, bagaimana mengumpulkan data statistik, menampilkan atau menyajikan data statistik, menganalisa data, terakhir adalah mengambil keputusan berdasarkan data di mana data dapat disimpulkan, dan simpulan tersebut penting untuk pengambilan keputusan di banyak profesi dan organisasi di industri pariwisata serta industri lainnya. Mahasiswa dalam perkuliahan statistik pariwisata juga diharapkan memiliki pengetahuan tentang teknik data statistik dalam penelitian yang berfungsi dalam proses pengambilan keputusan di industri pariwisata. Mata kuliah ini memiliki beban 2 SKS dengan 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester pada pertemuan terakhir atau ke-16. Cara penyampaian mata kuliah ini adalah dilakukan metode flip learning atau dilakukan secara sinkronus maupun asinkronus. Sinkronus dilakukan ketika mahasiswa hadir dan mengikuti perkuliahan secara tatap muka yakni onsite di kelas ataupun online pada Microsoft Teams, di mana penyampaian materi dilakukan dengan cara ceramah dan juga presentasi. Selain itu, kegiatan dalam kelas tatap muka juga berupa diskusi kelompok dan latihan soal. Sedangkan asinkronus dilakukan ketika mahasiswa belajar secara mandiri dengan mengakses materi pembelajaran yang telah dipersiapkan dosen di Learning Management System dengan menggunakan learn.uph.edu atau dikenal dengan Moodle. Mahasiswa dapat membaca atau menonton video yang ada di learn.uph.edu, kemudian memberikan review pada forum diskusi ataupun mengerjakan kuis-kuis yang ditugaskan. Selanjutnya, interaksi dalam perkuliahan statistik pariwisata ini terjadi dalam berbagai bentuk, yakni pertama, interaksi mahasiswa dengan dosen terjadi ketika kelas sinkronus di kelas maupun di Microsoft Teams, yaitu ketika presentasi, tanya jawab, serta latihan soal. Selain itu juga bisa melalui chat pada Microsoft Teams pada saat di luar waktu kelas. Kedua, interaksi antar mahasiswa dapat terjadi saat diskusi kelompok, baik saat kelas tatap muka ataupun di luar waktu kelas. Yang terakhir adalah interaksi mahasiswa dengan materi pembelajaran, yaitu ketika mahasiswa belajar secara asinkronus dengan mengakses dan mempelajari secara mandiri materi berupa PowerPoint atau video yang terdapat di learn.uph.edu. Berikut contoh materi yang terdapat di learn.uph.edu serta forum diskusi pada Microsoft Teams. Hasil pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah statistik pariwisata ini adalah diantaranya, pertama, diharapkan mahasiswa mampu menginterpretasikan pentingnya statistika dalam industri pariwisata. Kedua, diharapkan mahasiswa mampu mendeskripsikan pengertian data statistik dalam industri pariwisata. Ketiga,
Mahasiswa diharapkan juga mampu mengklasifikasikan penyajian data statistik pada industri pariwisata. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu mengklasifikasikan metode atau teknik pengumpulan data statistik pada industri pariwisata. Mahasiswa juga akan dapat menggunakan pengukuran tendensi sentral dalam statistik untuk menghitung data statistik sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata. Dan pada akhirnya, mahasiswa mampu mengidentifikasikan variabel dan hipotesis dalam penelitian terkait penggunaannya pada data statistik, serta mampu mendeskripsikan data statistik dengan metode regresi pada industri pariwisata. Terdapat 8 topik pembelajaran yang akan dibahas dalam 2 pertemuan setiap topiknya. Dan topik-topik dalam kelas statistik pariwisata ini antara lain, topik pertama, pengenalan mengenai statistika pariwisata, di mana akan dibahas cakupan dan hubungan antara statistik dengan pariwisata, serta pembahasan mengenai pentingnya statistik untuk pariwisata. Topik kedua, pembahasan mengenai statistik deskriptif, terkait dengan data beserta definisi penggunaan sumber, jenis, tipe, dan skala pengukuran untuk data-data statistik. Topik ketiga masih dengan pembahasan statistik deskriptif, namun pada pertemuan ini terkait dengan bagaimana data statistik dapat disajikan hasilnya atau dipresentasikan, baik melalui narasi, tabel, grafik, dan lainnya. Topik keempat mengenai pengumpulan data statistik yang akan membahas mengenai teknik-teknik pengumpulan data statistik serta mengenai sampling dan populasi. Topik kelima adalah pembahasan mengenai pengukuran sentral tendensi, yakni merupakan teknik statistik yang menggunakan penggambaran kelompok nilai, mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil untuk setiap data statistik. Topik keenam, pembahasan mengenai variabel dan hipotesis terkait dengan penelitian yang menggunakan variabel penelitian. Topik ketujuh, pembahasan mengenai validitas dan reliabilitas terkait dengan penelitian yang perlu diuji data statistiknya untuk mendapatkan data yang valid dan reliable. Topik terakhir atau topik ke-8 adalah pembahasan mengenai regresi dan prediksi dalam penelitian, di mana penelitian tersebut menggunakan data-data statistik. Untuk penilaian dari mata kuliah ini, yaitu didapatkan dari penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif didapatkan dari tugas individual dan tugas kelompok. Tugas individual dalam bentuk kuis dan forum diskusi, kemudian tugas kelompok adalah di mana mahasiswa diberikan studi kasus yang harus dipresentasikan secara kelompok. Penilaian sumatif diberikan dalam bentuk ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Kemudian bobot penilaian mata kuliah ini adalah pertama, komponen angka tugas ke-1 atau KAT1 sebesar 15% di mana didapatkan dari kuis, forum diskusi, dan aktivitas kelas, baik kelas sinkronus maupun kelas asinkronus. Kedua, komponen angka tugas kedua atau KAT2 sebesar 15% dari tugas kelompok dalam bentuk studi kasus yang dipresentasikan secara kelompok. Kemudian ujian tengah semester sebesar 30% dari tes tertulis yang mencakup materi pembelajaran yang disampaikan dari pertemuan 1 hingga ke-7. Terakhir adalah ujian akhir semester sebesar 40%, di mana nilai diambil dari hasil tes tertulis yang mencakup materi pembelajaran yang disampaikan dari pertemuan setelah UTS hingga pertemuan terakhir. Sekian dari penjelasan saya mengenai rencana pembelajaran semester serta perkuliahan pada mata kuliah Statistik Pariwisata. Bagian kedua dari video ini, saya akan mendemonstrasikan metode pengajaran saya secara sinkronus dengan metode daring pada Microsoft Teams untuk kelas Statistik Pariwisata. Baik, selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di kelas Statistik Pariwisata. Hari ini saya akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita kan udah mengetahui definisi, kegunaan, sumber termasuk jenis-jenis data statistik yang dapat digunakan dalam sektor pariwisata. Nah,
pada pertemuan hari ini kita akan coba mencari tahu bagaimana data statistik dapat ditampilkan atau dipresentasikan. Oke, next, pertemuan hari ini kita akan coba cari tahu gitu bagaimana data statistik dapat ditampilkan atau dipresentasikan dan chapter learning outcome kita atau, eee, capaian pembelajaran kita hari ini adalah kita diharapkan mahasiswa bisa, mengorganisir data-data yang terkumpul, terus juga mengatur data, yang dikumpulkan dalam satu tabel, menentukan dan memilih metode yang dalam menyajikan data itu yang baik yang mana, terus juga mampu membuat berbagai gambar, grafik seperti diagram, lingkaran, terus juga diagram batang dan lain-lainnya. Oke, jadi penyajian data itu atau presentation of data didefinisikan sebagai proses menggunakan berbagai format secara visual untuk mewakili hubungan antara dua atau lebih kumpulan data, sehingga kita sebagai, eee, orang yang membuat keputusan akan dengan tepat gitu. Kita dengan tepat decision maker-nya itu untuk membuat data mudah dibaca dan juga mudah dipahami oleh decision maker-nya. Nah, kalau kita sebagai decision maker ya, kalau misalnya kita sebagai pembaca, kita juga perlu tahu gitu, data itu seperti apa sih gitu. Nah, data bisa dipresentasikan atau disajikan dalam bentuk forms, eee, jadi dalam bentuk tabel, terus juga dalam bentuk grafik dan juga lain-lainnya. Nah, data itu juga sebenarnya bisa dipresentasikan atau disajikan dalam bentuk narasi gitu. Sehingga kita sebenarnya punya banyak pilihan dalam menyajikan data kita. Nah, ketika kita memiliki data kategorikal, maka kita dapat menampilkan data kita dengan 2 cara, tabulating data atau graphing data. Jadi, data kita bisa ditabulasikan atau digrafiskan, gitu. Nah, kalau ditabulasikan, kita bisa pakai, summary table. Sedangkan kalau kita, grafiskan, maka kita bisa pakai, diagram batang, terus diagram pie, dan juga diagram Pareto. Nah, pertama-tama kita perlu tahu kalau penyajian naratif atau cara penyajian data secara tekstual itu seperti apa sih gitu. Nah, ini adalah penyajian data yang paling sederhana gitu. Jadi, present the data result of recording processing using sentence. Kita menggunakan kata-kata saja. Jadi Anda cukup menuliskan data-data Anda secara koheren atau secara tertulis aja gitu. Nah, jadi contohnya di sini ada narasi dalam bentuk some 19% of people with Y disease in the city X are elementary school age children living in the fishing area. Dengan membaca data ini gitu ya, kita udah tahu gitu bahwa oh, di sini ada sejumlah 90% dari orang-orang dengan penyakit Y di kota X gitu, yang merupakan berada di usia elementary. Nah, eee, data bisa disajikan dalam bentuk narasi dengan mudah memang, tapi kerugian dari metode ini adalah ketika kalian punya datanya banyak gitu, pastikan kalian harus membaca keseluruhan teks untuk mendapatkan apa sih gambaran data tersebut. Nah, jadi, contoh di kedua adalah 3 of 7 participant in health education about DB prevention World Health Care Trust. Nah, ini juga sama, 3 dari 7 partisipan dalam, health education, tentang DB prevention gitu. Nah, ketika kita punya data yang banyak akan sulit buat kita membuat narasi data tersebut. Maka itu kita perlu bikin kayak pendahuluan, rangkuman, terus kesimpulan untuk memadatkan informasi-informasi atau data kita. Nah, itu penyajian data secara narasi. Yang kedua adalah penyajian data secara tabel. Ya.
Jadi statistical table itu adalah yang paling umum gitu, di mana tabel itu berisi, eee, sebagai gudang data dan cenderung besar, kompleks, dan terperinci gitu. Nah, presentation data atau penyajian data dalam bentuk informasi gitu, menggunakan angka-angka gitu. Terus formatnya adalah yang bisa kalian lihat gitu, ada baris sama kolomnya. Dan tabel itu sebenarnya should be easy for the reader to understand and make it as simple as possible. Dengan kalian menggunakan tabel gitu ya, sebenarnya, itu mudah dibaca dan dipahami oleh orang-orang, dan ketika kalian masukin data kalian ke dalam tabel, itu akan, dibuat sederhana lagi. Nah, 2 or 3 tables are better than one large variable with many variable, gitu. Jadi ketika kalian punya data banyak, sama halnya dengan presentasi atau penyajian secara narasi, kalau kalian datanya banyak gitu ya, kan otomatis datanya bisa penuh atau tabelnya bisa banyak sekali, bisa panjang atau bisa lebar sekali. Lebih baik kalian buat 2 atau 3 tabel yang menjelaskan, eee, variabel-variabel tersebut daripada kalian bikin data di tabel yang panjang atau yang penuh sekali. Itu akan lebih kompleks dan sulit dipahami. Padahal tujuan kalian menyajikan data di tabel adalah ingin mudah dipahami, gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Baik, kalau belum ada kita lanjut dulu. Oke, ini ada contoh summary table atau istilahnya tabel ringkasan. Jadi tabel ringkasan itu menunjukkan frekuensi, jumlah atau persentase item dalam serangkaian kategori gitu. Sehingga kita bisa ngelihat gitu perbedaan antara kategori. Nah, kalau di sini contoh tabelnya itu adalah tourist banking preference. Jadi, eee, turis itu punya preference dalam memilih, eee bankingnya mereka. Jadi di sini bisa kalian lihat nih, mereka udah dikategorikan. Yang paling banyak apa? Yang paling banyak in person at branch atau di cabang-cabang banknya tersebut. Kemudian ada kategori ATM, ada kategori automated or live telephone, terus ada juga drive-thru service at branch sama internet banking gitu. Jadi dari sini kita bisa membaca bahwa memang tabel ringkasan itu menunjukkan persentase turis banking preference-nya itu. Serangkaian kategorinya si turisnya itu memilih preference-nya di mana gitu. Nah, ini juga adalah contoh dari, summary table. Cuma kalau ini bisa kalian lihat tabelnya benar-benar lengkap gitu. Ada judul tabel, terus juga dari judul kita udah bisa memahami perkembangan jumlah wisatawan mancanegara untuk 13 pintu masuk dari Januari sampai Desember di tahun 1999 gitu. Jadi, dari bulannya, terus dari pintu masuknya gitu. Pintu masuk dalam arti adalah bandaranya, Soekarno-Hatta jumlahnya berapa, Ngurah Rai berapa, Batam, dan 10 pintu masuk lainnya gitu. Nah, ini adalah summary table yang dimana ketika kalian melihat tabel ini kalian bisa paham gitu bahwa tabel ini, mudah untuk dipahami dibandingkan kalian bikin banyak tabel gitu atau tabelnya yang panjang gitu. Oke. Lanjut, ini juga adalah contoh tabel lain, tapi ini lebih kepada jumlah hotel berbintang dan kamar menurut penggolongan kelas hotel di Indonesia, gitu. Ada bintang 1 sampai bintang 5, tahunnya juga ada, dan di dalam tahun kalian bisa lihat dibagi lagi, ada unit, kamar, dan juga totalnya, gitu. Nah, dari tabel-tabel contoh yang di atas itu sebenarnya kalian bisa memahami bahwa, persyaratan tabel itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ketika kalian mau bikin tabel. Jadi harus ada tabel heading-nya, tabel neck-nya, tabel body, sama footnote. Kalau tabel heading-nya itu atau judul tabel harus singkat, jelas, relevan, terus menjelaskan apa saja yang disajikan, di mana, kapannya, gitu. Terus kalau si table next itu juga harus jelas, singkat, dan relevan, jangan terlalu panjang.
tabel bodinya jelas bahwa data kalian gitu. Harus jelas antara perpotongan barisnya, terus ada angka-angka yang tidak boleh kosong. Terakhir harus ada footnote-nya, jadi penjelasan label atau sumber informasi dari isi tabel tersebut. Nah, di samping ada summary table, ada frequency table. Jadi kalau frequency table itu adalah ketika kita punya data yang banyak sekali gitu ya, dalam satu kategori tertentu, maka tabel itu menunjukkan jumlah potongan data termasuk dalam data interval yang diberikan. Jadi, data tersebut memiliki beberapa kelas distribusi dan setiap kelas itu memiliki kelas interval, di mana contohnya di sini gitu. Jadi, rules of range di mana kalian bisa lihat range-nya adalah 1 sampai 15. Jadi jumlahnya ada 18. 16 sampai 30 jumlahnya ada 11 dan seterusnya. Oke. Selanjutnya, dalam presentasi atau penyajian data kita bisa menggunakan graphic presentation. Jadi, presentasi grafis itu justru lebih mudah dipahami dan selalu tergantung pada jenis informasi yang tertentu. Nah, penyajian hasil dengan menggunakan grafik atau diagram itu kita perlu pahami bahwa ada aturannya gitu. Aturannya adalah di sini jelaskan harus suitable title, measurement unit, proper scale, index, data source, keep it simple and neat. Jadi harus punya skala yang tepat, unit pengukuran yang benar, terus judul yang cocok, indeksnya juga, warnanya gitu. Bahkan kita juga harus membuat grafik itu dengan tetap sederhana gitu dan juga rapi tanpa harus buat yang aneh-aneh gitu. Oke, ini adalah diagram batang dan juga diagram pie yang paling umum ditemui gitu. Jadi dalam diagram di sini yang kalian lihat di bar chart atau diagram batang gitu ya, perhatikan bahwa tinggi setiap bar gitu ditentukan oleh frekuensi gitu. Jadi jumlahnya beda-beda gitu. Kemudian kalau diagram pie, dia memiliki hubungan antara bagian-bagian dari keseluruhan. Jadi lingkarannya dianggap 100% dan kategori yang ditempati diwakili dengan persentase-persentase tertentu, misalnya 15%, 50%, dan lain-lain. Nah, diagram bar atau diagram pie dan juga diagram pie ini paling mudah ditemui dan juga paling mudah dibuat gitu. Nah, kemudian yang terakhir dari materi hari ini adalah beberapa manfaat penggunaan grafik adalah sebagai berikut. Pertama, grafik tidak boleh mendistorsi data. Jadi grafik itu nggak boleh kayak ngekat-katin data. Yang kedua, grafik nggak boleh berisi hiasan-hiasan yang nggak perlu gitu. Contohnya kadang-kadang grafik itu dihias-hias dan lain-lain gitu. Nah, ini sangat tidak dianjurkan karena bisa membuat hal-hal yang mendistract pembaca kalian gitu. Kemudian skala pada sumbu vertikal harus dimulai dari 0, semua sumbu juga harus diberi label dengan benar. Dan yang terpenting, grafik should contain a title. Grafik harus berisi judul gitu. Jangan munculin grafik doang tanpa ada judul. Terakhir, grafik yang paling sederhana harus digunakan untuk kumpulan data tertentu. Nah, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya, Mem. Ya, silakan. Michelle? Jadi, Mem, kalau cara menggambarkan data yang bersifat waktu kayak time series, cocoknya pakai grafik atau bar chart atau pie chart atau gimana? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Michelle. Jadi, untuk menggambarkan data yang bersifat waktu, tadi seperti yang Michelle bilang, time series gitu ya, sebenarnya perlu kita pahami dulu gitu, bagaimana data tersebut gitu. Jadi, dalam menggambarkan time series itu kita perlu pilih jenis grafik yang sesuai gitu. Kalau menurut saya grafik tadi seperti penjelasannya, grafik lebih mudah dipahami gitu. Maka ketika kita mau menggambarkan data time series, maka pilihlah jenis grafik yang sesuai gitu. Di mana kita kalau pakai grafik, kita bisa menghubungkan dari titik data tertentu dari waktu ke waktu.
gitu. Sehingga kita bisa ngelihat nih, seiring berjalannya waktu data tersebut naik atau turun sih gitu. Nah, kemudian kita juga perlu susun data kita gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya data time series kan itu tadi seperti contoh yang digambar table, itu ada tahun ke tahunnya gitu. Kalau misalnya datanya berantakan, kan kita nggak bisa membuat data secara beruntun gitu. Maka susun datanya dulu diatur secara sesuai gitu kronologisnya, mau itu per tahun, per hari, ataupun kalian datanya seperti apa. Nah, terus dari situ baru deh kita gambarin data kita menggunakan grafik yang paling cocok menurut kalian itu. Sampai situ paham? Paham, Oke. Mem. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ma'am Joleta, saya izin bertanya. Ya. Jadi ketika kita memilih metode penyajian data, hal apa yang perlu diperhatikan ketika kita memilihnya sesuai dengan jenis data yang kita miliki? Oke. Kalau kalian punya jenis data itu gitu ya, jadi kan ketika kita punya data banyak gitu ya, kita tuh perlu paham dulu gitu, jenis data kita apa sih gitu. Kalau di awal kan kita tadi bilang ada jenis kualitatif atau jenis kuantitatif gitu. Kalau kualitatif ya berarti data yang ada kategorinya gitu. Sedangkan kalau data kuantitatif adalah data yang berjumlah. Nah, di sini sebenarnya dari jenis data itu kita bisa tahu kita mau pakai grafik yang seperti apa atau mau pakai tabel gitu. Nah, dari data yang sudah ada kita juga perlu tahu gitu. Kita tuh mau nyampein apa sih ke data kita, ke orang-orang yang paham data kita gitu. Jadi tujuan data tersebut gitu. Kalau tadi Michelle, datanya adalah time series gitu, dia mau ngasih tahu dari tahun ke tahun ada kenaikan atau ada penurunan. Nah, kalau kayak gitu kan kamu bisa paham gitu, oh kalau mau tujuannya ngasih lihat kenaikan atau penurunan data kamu, maka kamu bisa pakai data yang diagram batang gitu. Jadi bisa ngelihat naik turunnya. Dibandingkan kamu pakai diagram pie, kan kamu nggak bisa melihat tahun ini naik atau turun gitu. Jadi perlu tahu dulu nih tujuan kamu nyampein data tersebut apa. Nah yang terakhir sebenarnya kita juga perlu tahu audiens atau orang yang baca data kamu siapa gitu. Dia kira-kira orang awam atau orang yang udah paham gitu. Kalau misalnya data kamu kompleks, apakah kamu bisa gitu menggunakannya cuma dengan diagram, batang doang gitu? Atau bisa lebih kompleks lagi, bisa dengan, ada line-nya, line curve-nya, dan lain-lain gitu. Kira-kira paham? Jelas, Ma'am. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak Ada, ada, Mem. kita materinya sampai sini dulu untuk hari ini gitu. Silakan mengerjakan kuis 3 yang ada di Moodle, saya sudah masukin itu. Jadi silakan kerjakan dan jangan lupa submit sesuai due date-nya. Oke. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih, sampai ketemu kembali. Thank you, Thank Ma'am. you, Mem. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Demikian video pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT saya pada bidang pengajaran untuk mata kuliah Statistik Pariwisata. Semoga video ini dapat berkenan dan bermanfaat. Terima kasih.